itu kayak balul itu kan yang diketahui Balik lagi. otaknya itu bukan hanya otaknya monyet, itu otaknya kodok karena kurang gitu dalam. Jangan diedit ya, dimusnahkan aja seluruh orang Indonesia yang satu generasi gitu. Kayak yang tadi nggak ada udah tembak Ya mati nunggu aja. saya mati dulu ya. Jadi generasi kalian lah dihapus gitu, kita cari Hitler baru, dimusnahkan. Hitler barunya kan sekarang lagi ada pekerjaan. Gitu kan. Atau Prof, sebenarnya Kapolri itu kan kita kan fenomenanya kan banyak nih. Sampai akhirnya kemarin ada lagu dari Sukatrani dan itu euforia kan dari masyarakat. Bayar. Nah, Kapolri itu sebenarnya tahu nggak sih situasi yang terjadi sekarang bahwa banyak masyarakat yang memang ada polisi yang baik. Saya punya tetangga polisi baik. masih banyak. Tapi kan fenomena yang terjadi pembunuhan, yang terbaru yang sales mobil dan yang lain-lain lah ya. Kalau lapor harus pakai uang dan Semarang. Nah, walaupun Kapolri bilang sudah membuka ruang silakan mengeritik segala macam. Tapi Kapolri itu tahu nggak fenomena yang terjadi sekarang bagaimana masyarakat melihat polisi? Tahu kenapa, belajar dari sejarah, situasi sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Setiap Kapolri itu menghadapi lingkungan strategis yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa lagi main keras karena sekarang sosmed di mana-mana. Iya. Kayak gitu. Nggak bisa lagi melangkah sembarangan kalau evidence based tadi. Kamera di mana-mana. Iya, kamera di mana-mana. Iya. Nah, jadi sangat hati-hati. Nah, Kapolrinya ini kan tipikal orang Jawa, Katolik yang taat. Bukan Katolik sih, dia Kristen. Tapi tipikal orang Jawa, ditempeleng pipi kiri, dikasih pipi kanan. Saya menelusuri jejak Kapolri itu selama dia punya staf bertahun-tahun sejak jadi PAMA, perwira pertama, sampai sekarang. Tidak pernah ada anak buahnya yang dia marahi. Nggak pernah marah nih. Kalau dia marah, dia diem. Gitu. Jadi misalnya nih, Kapolri itu kan nggak suka duren. Ya. Tiba-tiba ke daerah, nanti ada yang nyuguhi duren karena duren enak kan. Nanti dia diem, dia cari alasan lain, dia langsung pulang. Nggak dimarahi yang ngasih itu. Ya, ada acara lain gitu. Ini contoh konkret. Nah, jadi anak buahnya tuh nggak ada yang dimarahi. Anak buahnya harus tahu sendiri bahwa dia tuh dimarahi. Lagi marah. Gitu. Kapolri lagi marah gitu. Dan itu bisa dibaca dari gesturnya. Dia kan senyum aja nggak pernah. Kalau itu sampai pusing sendiri. Kalau di kalangan polisi, apalagi polisi ya, semua orang yang kenal baik dengan Kapolri gitu. Hanya saya yang celometan, mulut saya kan, saya kan pelopor hidup HS. Bukan Hermawan Sulistyo, tapi hidup suka-suka. HSS itu bro. Nah, jadi kalau ngomong, ya dia seneng. Terus dia bilang, saya itu sudah bilang. Wah, contoh konkret. Ada pelayanan yang menurut saya sumbernya manajemen yang salah di rumah sakit. Gitu. Saya komplain. Pelayanan tangan patah nggak ditangani dengan cepat, sudah dijanjikan operasi, ternyata ditunda tanpa alasan yang jelas. Saya marah kan, karena ini 2 hari kan dibiarkan gitu lah. Terus Kapolri telepon saya tiba-tiba, wis tak seneni Prof. Lah, jangan diseneni, saya tidak minta diseneni, saya minta sistemnya diperbaiki gitu. Terus nyeneninya gimana? Dia bilang, saya udah bilang, jangan sampai Pak Bos ini marah. Siapa Pak Bos? Ya Prof lah. Bosnya kamu. Bukan saya, bosnya kan Kapolri. Masa? Enggak, Pak Bos ini nggak boleh marah. Jadi saya bilang, saya bukan bos. Apalagi bos yang marah. Enggak. Ya kalau gitu, dia bilang,
ke semua orang harus begitu. Artinya jadi dia nggak pernah marah. Prof sebagai guru sangat dihormati dong sama Kapolri. Iya guru gimana guru lah. Saya lagi nulis buku diperintah oleh Kapolri. Ya. Buku itu kan makin sulit itu makin ilmiah. Ya. Sampai saya bilang buku ini sangat ilmiah sekali. Buktinya apa? Yang nulis saja nggak ngerti. Berarti kan sangat ilmiah. Nah, judulnya apa nih, Prof? Judulnya Scholars dan Scientists tentang Scholars dan Scientists Indonesia tentang 2045 dan respon polisi, gitu. Respon polisi. Nah, nanti kalau beda buku saya moderatornya, Pak. iya, nah, tapi berani ngegrill Kapolri nggak? Insya Allah. Nah, berani ngegrill Panglima TNI nggak? Insya Allah. Nah, kalau Kapolri berani, Panglima TNI nggak berani, saudara tua. Itu. Nah, jadi, Saya kan murni sipil nih, Prof. Murni sipil. iya justru karena gini, hubungan sipil dan kekuasaan, militer, polisi, apalagi militer. Oh, sorry, saya bukan sipil, saya wartawan, Prof. Jadi wartawan bukan sipil Bukan. ya? Gendernya nggak jelas. Anda tahu nggak saya wartawan 25 tahun? Tahu. Karir pertama saya redaktur majalah Gadis. Ya. Lah, 2 tahun. Gadis? Iya. Aduh. Setelah jadi redaktur majalah Gadis 2 tahun, gara-garanya apa? Gak ada lapangan pekerjaan, saya mantan aktivis, tukang lempar-lempar. Tahun berapa itu, Prof? Tahun berapa? Jangan-jangan waktu saya ABG lagi. Redaktur. 7980 Oh, iya. sampai 81. Jauh-jauh. Berarti panitia gadis sampul nih. Iya. Saya ketua panitianya. Dulu namanya bukan Gadis Sampul. Apa tuh? Putri Remaja. Oh, Putri sebelum Remaja. era gadis sampul. Namanya diganti karena ada sponsor Masuk. Sponsor masuk gitu. Nah, Waduh. saya project officer-nya saya. Tapi itu pertama kali saya tidak pakai nama lengkap Irman Sulistyo karena malu. Hanya karena mau cari duit, cari makan secara terhormat harus bekerja di majalah Gadis. Ini kalau teman-teman Gadis nonton mantan majalah Gadis itu pasti ketawa. Siapa aja, Prof, yang masih ingat yang dulu jadi cover majalah Gadis? Yang Gadis Sampul, terkenal. Gadis Sampul. Yang ketika itu. Itu si Chandra Wibowo. Oh, di Chandra SCTV. Wibowo, Dia SCTV? Iya, terakhir dia di dirutnya PFN. Oke. PFN. Saya ingat karena 2 hari yang lalu makan buka bersama sama dia gitu. Dan dia selalu bilang adik saya karena matanya belok, mukanya mirip saya katanya gitu. Kamu yang jelek apa saya yang cantik? Satu lagi nih, Prof. Nah, Waktu DWP kemarin. Ada Di? polisi. Jakarta Warehouse Project. Yang meras. Yang event di Kemayoran. Polisi meras WNA yang Orang asing. nonton di sana. saya nggak ngikuti itu. Oh, ada 18 oknum polisi terlibat pemerasan penonton DWP 2024. Nangkep nih kalau menurut teman saya yang nonton di sana, kan banyak yang bawa bendera Malaysia, ya pokoknya negara tetangga lah. Itu begitu abis ngibarin bendera, disikap tuh langsung. Suruh tesorin di tempat. Alasannya karena apa? Narkoba. Oh, Sampai miliaran loh Ya. di palaknya. Diperas. nah, jadi kenapa narkoba itu isi prey ya, calon korban yang gampang diapain aja. Diperas. Pertama, karena keluarganya biasanya malu. Dan Iya, itu banyak yang anaknya orang-orang kaya. Mereka mau mengeluarkan uang berapapun asal tidak diproses. Iya. anaknya. Yang kedua, jangan masuk media. Gitu. Iya. Jadi malak paling gampang itu memang polisi malak korban narkoba, termasuk yang malak itu wartawannya. Coba aja dari mana? iNews, kalau enggak tak
tidak menayangkan aja udah jadi duit. Nggak pernah. Enggak. Bukan, saya hanya memberi contoh yang bisa ditiru dan bisa tidak. Nah Prof, ada 2 kasus lagi yang sebenarnya hilang karena gegap gempita Pilpres kemarin. Kasus Vina, belum beres loh. Ya, kalau based on forensik, selesai bagi saya. Kenapa? Pelakunya 8 orang. Terduga lah, katakanlah sekarang kayak gitu. Ini tindakan massal. Tidak mungkin bisa disembunyikan. Gitu. Yang kedua, dari polisi lolos ke jaksa. Jaksa menerima proses ke pengadilan. Ada hakim. Hakim memutuskan bersalah. Kalau nih ya, my sotoy opinion ya. Kalau itu karena esprit de corps, karena ada anaknya polisi yang jadi korban. Katakanlah oke, sampai di polisi. Kan ada jaksa. Kan ada hakim yang eksaminasi lagi sampai keputusan. Dan yang menarik yang orang melupakan adalah ketika sudah seperti ini, mereka mengajukan gerasi. Gerasi itu artinya apa? Mengaku bersalah. Mengajukan gerasi loh, mengaku bersalah loh. Ya. Terus kalau bukan mereka, lalu pelakunya siapa? Hantu belau, hantu belang itu gitu. Saya hanya masalahnya forensic based itu tidak dilakukan oleh polisi gitu loh. Pengakuan doang ya. Jadi pengakuan. Itu yang Coba ada forensiknya dari awal selesai, nggak ada masalah itu. Dan forensic policing itu yang sekarang sedang dikembangkan oleh polisi. Nah, jadi buku yang saya tulis itu 2045 itu nggak ada lagi ribut-ribut kayak gitu. Kenapa? Semuanya based on forensic. Bukti ilmiah. Oleh karena itu polisi di sekolahin banyak sekarang untuk belajar forensik, termasuk untuk digital forensik, untuk forensik. Yeah. Dan itu implikasinya jauh. Kenapa? Syarat polisi sekarang masih tidak boleh berkacamata. Kalau orang anak IT nggak mungkin nggak berkacamata. Pasti berkacamata. Yeah. Jadi kalau mau nyari jagoan pasti berkacamata. Oleh karena itu saya pakai kacamata gitu. Biar kelihatan hebat. Padahal saya bawa tongkatnya. Kenapa saya bawa tongkat? Saya kena NPH. Oh, NPH. Normal pressure hydrocephalus. Itu cairan otak berlebihan, jadi simpul sarafnya ketekan gitu. Terus di treatment dokter. Habis treatment dokter lupa mengembalikan otak saya. Jadi sekarang nih saya ngomong nggak pakai otak. Belum saya minta dari dokter. Otaknya ketinggalan di mana, Prof? Ya dokter itu saya belum minta. masih di ember tuh. Iya. Dikantongin dokter. Bagi-bagi lah, Prof. Banyak yang nggak punya, Prof. Bagi-bagi. Mending kalau nggak punya, salah taruh, salah mengembalikan. Itu kayak balul itu kan yang dikembalikan ada. Balik lagi. Otaknya itu bukan hanya otaknya monyet, itu otaknya kodok karena kurang gitu dalam. Jangan diedit, ya. Dalam ini. Udah. Suruh nuntut saya kalau saya ngomong salah. Saya mau buktikan otaknya itu isinya otak kodok. Udah mau buka. Ya. Udah mau Prof, buka. satu lagi nih. Ya. Bagaimana publik kembali Percaya sama polisi. percaya sama polisi? Gampang kalau bagi saya. Kan memang butuh waktu. Yang dilakukan Kapolri sekarang itu sudah benar on the track apa? Di staf Kapolri dulu, orang-orang terdekatnya, itu tidak ada alumni PTIK. Semua alumni luar negeri. Oh iya? Mengapa? Karena mereka kalau lulus Akpol langsung disekolahkan ke luar negeri, Jadi nggak tidak terkontaminasi. terkontaminasi senior-senior. Iya. Oh oke. Tadi saya pengen nyambungin. Jadi mereka itu yang tadinya masuk karena memang mengabdikan diri untuk negara, terkontaminasi karena Lingkungan. lingkungan yang Iya. toksik itu ya? Iya,
yang toksik itu. Lingkungan Nah, Nah, ngilangin yang toksiknya ini masa mesti diberangus satu generasi kan? Dimusnahkan aja seluruh orang Indonesia yang satu generasi gitu. Kayak yang tadi nggak ada udah tembak Ya mati nunggu aja. saya mati dulu ya. Jadi generasi kalian lah dihapus itu. Kita cari Hitler baru, dimusnahkan. Hitler barunya kan sekarang lagi ada pekerjaan. Oh. Gitu kan. Atau ah. Ya, Parah dan ini. itu positif sebetulnya dimusnahkan satu generasi. Nah, ini satu lagi nih Prof. Gimana caranya kalau ada masyarakat yang dirugikan oleh tindakan polisi, apa yang mesti dia lakukan? Kemana dia melakukan? Prof Kiki kan udah sering bergaul sama polisi dari mulai zaman mereka masih muda, masih akpol sampai sekarang dia jadi jenderal-jenderal. jenderal-jenderal sekarang. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Lapor propam, provos. Kalau propamnya nggak bereaksi, lapor ke media. Prof, besti-bestinya Prof Kiki, yang Prof Kiki tahu dari zaman pendidikan sampai sekarang udah jenderal, yang berubah tadinya mengabdi untuk negara sekarang jadi melenceng, ada nggak? Ada. Ada. Kalau dia berubah, dia nggak berteman lagi sama saya gitu, menghindar. Ya. Gitu. Berarti gini Beb, ada yang sampai pensiun nggak pernah berubah. kalau masyarakat susah lapor di Propam, lapor ke Prof Kiki aja. Udah pasti direspon. Tapi laporannya jangan palsu. Oh iya, iya Saya dong. ceritain itu. Kan Kasihan langsung polisinya. hotline sama Kapolri. Oke. Oke. Oke, udah mau buka puasa. Kalau kurang keras saya tambah keras. Ya. Oke, kita akan jumpa lagi. Itu yang tadi Hitler maksudnya di Jerman ya. Iya Ya, di Jerman. Kan Negeri- nggak ada nama Hitler di Jerman. sini. Iya. Di Jerman Timur. Di Di Jerman. negeri sana kan? Di negeri sana. Bukan di sini. Presiden di Jerman Timur. Oke. Ya, Awalap. Oke, oke. kita jumpa lagi di podcast Bikin Terang. Udah Episode terang belum berikutnya. nih? Semoga Semoga bikin terang ya. Terang episode lah. yang Iya, iya. berikutnya Bikin terang. makin terang. Makin terang. Kayak kulit saya. Sampai jumpa.